Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang lanjutan yang materi sebelumnya, yaitu bagaimana kita menentukan ya bentuk kanonik ya dari fungsi boolean, yaitu SOP dan POS. Untuk contoh soal ini saya ambil dari contoh soalnya Pak Munir ya, di slide beliau ada di halaman, coba dicek, ada di halaman 27. Ya, jadi kita coba di sini bahas ya mengenai tentang bentuk kanonik. Ya, Dek ya. Bentuk kanonik. Ya, bentuk kanonik dari fungsi boolean, yaitu SOP dan POS. Nah, sekarang kita coba dulu yang SOP ya. Kalau kalian masih ingat, SOP itu adalah sum of product ya. Jadi bentuknya itu adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Berarti ini ada variabel X, misalnya YZ, dikalikan, dijumlahkan, terus dikalikan, kemudian jumlahkan, dan seterusnya. Itu adalah bentuk umum SOP. Nah, sekarang dari contoh soal ya, diketahui di sini adalah tentukan bentuk kanonik ya dari fungsi boolean ya f x y z, yaitu x tambah y aksen z. Nah, kita mau cari bentuk SOP dan POS dari fungsi boolean ini. Yang perlu kalian perhatikan di awal adalah perhatikan deh input dari fungsi boolean ini. Ini ada 3 input ya, 3 variabel input yaitu X, Y, dan Z. Otomatis ini yang ruas kanan juga harus mengandung keluarannya adalah 3 input juga. Perhatikan di sini, ini masih satu input kan? Ini masih 2, ini satu output, ini 2 output. Nah, berarti kita butuh di sini 2 lagi. Kita butuh di sini satu output lagi. Nah, sekarang ini yang mau kita proses. Berarti kita anggap ini adalah bagian 1, ini bagian 2. Jadi masing-masing tadi ini mau kita cari bentuk SOP-nya sehingga nanti keluarannya menjadi 3 output. Oke. Langkah untuk Romi pertama ya, kita coba dulu deh jabarkan yang X. Nah, X ya di sini. Nah, perlu kalian ketahui di sini ada urutan variabel ya, namanya di sini ada X, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, dia masih 1 ya, dia butuh 2 lagi. Nah, ini penambahannya nggak bisa langsung deh, step by step. Ya, nggak bisa langsung YZ gitu ya. Jadi step by step. Nah, bagaimana stepannya, langkahnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang satu variabel ini bisa merefer ke bentuk SOP. Nah, ini mau nggak mau deh kita pakai hukum kedua distributif. Yang mana bunyinya adalah A kali B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Perhatikan di sini. Ya, ini kan A kali B, A kali C, sehingga outputnya seperti ini. Nah, bentuk ini sebenarnya bentuk SOP kan? Ya, coba kalian perhatikan di sini, Dek. Ya, ini sebenarnya adalah bentuk dari SOP. Nih, benar kan? Ya. Keluarannya AB ya tambah AC. Jadi ini kali tambah kali tambah. Jadi bentuk ini sebenarnya itu merefer bentuk SOP. Makanya kita gunakan hukum kedua distributif. Nah, sekarang berdasarkan bentuk hukum 2 ini berarti gimana deh? Buka kurung ya. Kita mau ke sini kan ya. Supaya memasukkan bentuk yang SOP. Berarti buka kurung, tutup kurung. Sudah? Nah, sekarang apa? Tambah ya, Nak ya. Tambah di sini.
Apa yang kita tambahkan? Nah, perhatikan di sini. Ibu sudah kasih tadi ya urutannya. Ini ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang apa yang kita tambahkan di sini? 2 kan ya. Supaya tadi keluarannya seperti ini. Kan nanti kan dari 1 outputnya 2. 2 outputnya 3. Jadi step by step. Berarti kita langsungkan di sini yang kedua. X aksen. Di sini kan harusnya kan X aksen tambah Y. Kalikan ke dalam. X aksen. Ternyata bentuk X aksen ini nggak ada di tabel minterm yang 2 input. Artinya nggak boleh sejenis, Dek. Meskipun ini komplement, ini nggak boleh kita gabungkan dia. Berarti ini gagal ya, karena sejenis. Berarti masuk ke bagian ketiga. Ini. Berarti ini di-combine, ini nggak boleh ya, alasannya karena X ketemu X aksen nggak boleh gugur. Tapi ini bisa, Bu. Memang bisa, tapi ini nggak boleh, nggak bisa. Berarti nggak boleh gugur dia. Berarti buat lagi ke sini combine-nya. Kita buat ya di sini ya. X buka kurung. Berarti yang mana ini ya? Oke, Y tambah lagi urutan keempat. Y aksen. Sudah? Y aksen. Nah, sekarang coba kalikan ke dalam, Dek. XY tambah X, Y aksen. Nah, sudah dapat bentuk term yang 2 variabel ya. Oke, X, Y. Udah selesai nih? Belum. Ini harus jadi 3 outputnya. Ini masih 2, Dek. Harus 3. Berarti kita tambahkan lagi ya, 1 lagi. Gimana nambahinnya? Nah, bentuk ini kita pecah lagi sama kayak di awal tadi, Dek. Nih. Berarti Ibu buat di sini bentuk 3 ya. Ini 4. Sama ya? Oke, pindahkan dia ke sini. Ya, kita pindah ke sini. Ya. Kita pindahkan dia ke sini. Nah, kita pindahkan di sini ke bawah atas. Oke, sekarang yang ke ya. Pindahkan ini dia. X, Y. Udah. Sekarang sama tadi gini, Dek. Kita mau merefer bentuk sort ya. Buka kurung lagi di sini. Tambah. Sama persis kayak gini ya. Yang satu Romawi tadi. Nah, tambah yang mana sekarang? Nah, kita lihat urutannya tadi. X, Y harusnya ya aksen kan di sini. Oke. Dan Z. Harusnya berdasarkan urutan ini. Tetapi ternyata di sini ketemu double. Y aksen. Oke. X, Y, Z. Ini boleh ya. Yang ini X, Y, aksen. Ini nggak boleh. Sejenis. Nggak boleh ya. Kita ambil lagi yang lain. Ke samping. Ya. Bentuknya X, Y. Mana dia setelah Y aksen Z. Tambah aksen. Nah, ini baru bisa. Kalikan ke dalam X, Y, Z ditambah X, Y, aksen. Sudah dapat, sudah selesai. Sudah 3 outputnya, Selesai, finish. Kita buat aja nih A Romawi. Sudah selesai? Belum. Nah, ini masih ada yang, ini kan tadi bagian yang pertama masih ya, yang 3 Romawi. Yang 4 Romawi belum kita kerjakan, Dek. Y aksen. Sama sebelumnya ya. Untuk sop berarti kita buka kurung, tambah. Tambahkan apa di sini? Oke ya, harusnya Y aksen itu langsung lompat ke 5 dan 6 ya. Berarti Z dan Z aksen. Oke, kalikan ke dalam. Berarti X, Y aksen Z tambah X, Y aksen Z aksen. Sudah selesai 3 output? Oke, selesai yang ini. Nah, ada lagi nggak yang belum dikerjakan? Oke, hati-hati ya adik-adik. Ternyata itu masih yang Romawi 3 dan 4. Lihat soal kita.
Tadi ada dua Romawi ya, Romawi 1 sama Romawi 2. Yang Romawi 2 ini belum dikerjakan. Kita masih memecahkan yang satu tadi ya, supaya ketemu jadi dua variabel, sehingga diperoleh 3 variabel. Jadi gitu tahapannya, step by step. Nggak boleh langsung 1 ke 3, tapi 1 ke 2, terus baru 2 ke 3. Kalau gitu langsung kita gaskan aja nih untuk yang Romawi kedua. Aksen Z. Sama deh ya, bentuknya pasti seperti ini kalau untuk yang soft. Apa kita tambahkan? Y aksen Z. Nah, di sini harusnya kan urutan ke-6 ya, Y aksen, Z, Z aksen. Balik lagi dia ke X. Ya, tetap urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik ke awal lagi. Tapi, seperti yang Ibu bilang, ini ketemu double. Nggak boleh ya, tidak boleh yang sejenis. Berarti kita buat lagi yang baru di sini. Ya, ini gugur, nggak boleh ya. Tadi ini juga nggak boleh gugur ya, karena ketemu yang sama. Berarti kita coba lagi berikutnya. Kalau nggak mau kemana dek ke depan ya, berarti X tambah X aksen. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam. Ini bukan langsung dari awal aja ya. Variabelnya X gitu ya, Y urutan X, Y aksen Z tambah X aksen, Y aksen Z. Nah, ini adalah yang sudah selesai nak? Sudah. Ini kan 2, jadi 3 variabel ya, outputnya sudah 3. Berarti done ini, selesai. C. Nah, sudah selesai semuanya. Jadi dari 1 Romawi, 2 Romawi, 3, 4 sudah kita proses semuanya. Sekarang kita gabungkan hasilnya ya di sini. Berarti nanti finalnya ada tambah B ditambah C. Kita kumpulkan semuanya. Oke, dari yang A dulu ya, Ibu tulis ya. Ini mau nanti dicek lagi kalau saya keliru dulu. X, Y, Z tambah X, Y, Z aksen. Oke, tambah A selesai. Sekarang yang B, dek. X, Y aksen Z tambah X, Y aksen Z aksen. Sudah. Tambah. Nah, yang B selesai. Sekarang yang ke C. Ya. X, Y aksen tambah X aksen, Y aksen Z. Oke. Kita cek sekarang ada berapa liter apa mintermnya ya. Karena sob kan minterm ya. Ada berapa mintermnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di sini ada 6 minterm. Minterm itu dek. Ya, satu kesatuan namanya minterm. Nah, sekarang ini kita lihat cek tabel minterm. Untuk yang 3 variabel. Catatannya yang sama itu hanya ditulis sekali. Kita cek dulu ada yang sama nggak di sini mintermnya. Ini beda ya. Ini X, Y, Z. Ini beda. X, Y aksen Z beda. X, Y aksen Z aksen beda. X, Y aksen Z. Nah, ini sama. Ini nggak boleh ditulis dua-duanya, tapi cukup sekali saja ditulis. Ya, berarti kita lihat sekarang ya. Yang awalnya 6, mintermnya berubah menjadi 5, karena satu saya buang di sini. Kita hapus deh, nggak boleh double ya. Berarti kita tulis ulang di sini. X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen. Sudah ditambah. Ini ya, ini yang kita gunakan. X, Y aksen Z tambah Y aksen Z aksen. Ini kan nggak usah, sudah sama. Terakhir tambah X aksen ya, X aksen, Y aksen Z. Ini ya dek ya. Oke. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ada 5 minterm. Sekarang baru kita cek ya apa saja isinya ya untuk yang minterm ini ya. Cek tabel minterm yang 3 output ya. Oke, ini hapus dulu ya. Sekarang kalian buka slide-nya. Benar kan di situ ada tabel minterm ya, halaman 23 dek ya. Kita cek sama-sama.
Ya, semoga penjelasan Ibu ini bisa kalian pahami. Ya. Kalau misalnya bingung, boleh tanya atau coba putar lagi video Ibu, ya ikutin per step ya, per langkah. Stepnya Pak Munir dibaca ya. Stepnya Pak Munir dibaca, terus perhatikan ini catatan Ibu video ini ya. Oke, nah sekarang kita coba lihatkan ke depan sini biar kelihatan ya. X tambah X Z aksen tambah X Y aksen tambah X Y aksen aksen Y aksen Z. Oke, sekarang ayo sama-sama Dek kita lihat tabel mintermnya. Sekarang cek untuk yang XYZ. Di tabel yang XYZ ini adalah sama dengan M7. Karena minterm ya, karena stop M-nya kecil. Lalu XYZ aksen adalah M6. Punya terus lambangnya D ya. Lalu XY aksen adalah M5. Lanjut XY aksen Z aksen adalah M4. Lalu yang terakhir X aksen Y aksen Z itu adalah M1. Sudah? Nah, kalau sudah dapat berarti boleh kita buat seperti ini. Kita buat ya bentuknya. Ini boleh bentuk yang jawabannya ya, atau bentuk kedua sama dengan urutin dulu dari yang pertama ya. Oke, urutin dulu yang pertama. Dari yang terkecil indeksnya Dek ya, berarti itu sama dengan berapa terkecil M1 ya? Oke, M1 tambah M5 tambah 6 M7. Atau sama dengan sigma, karena simbol sigma adalah 1, tulis indeksnya di sini D, 4, sini 6, 7. Nah, ini jawabannya. Jadi ini jawaban bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama jawabannya variabel X, Y, atau dalam M ya. Kalau mau komplit ya keduanya ya, tuliskan yang mintermnya dalam bentuk variabel X, Y, Z-nya, lalu bentuk yang kecil. Semoga membantu ya apa yang dibahas di sini. Sob. Nah, selanjutnya kita coba ya nanti berikut ini, setelah ini adalah menentukan bagaimana pos-nya.